Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Nah, baiklah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin membawa kepada yang hadir sebuah kisah yang pernah terjadi di masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu kisah seorang panglima Islam, Jenderal Khalid bin Walid. Jenderal Khalid bin Walid seorang jenderal yang ditakuti lawan dan dicintai kawan, namanya harum kemana-mana. Kalau beliau datang ke suatu tempat disambut dengan meriah, hidup Khalid bin Walid, hidup Khalid bin Walid, kira-kira begitu. Once time, satu waktu, maaf pakai bahasa Inggris, maklum pendidikan Amerika. Satu waktu Jenderal Khalid sedang berada di garis depan medan peperangan. Tiba-tiba secara mendadak datang sebuah surat perintah dari Panglima tertinggi Sayyidina Umar bin Khattab. Isinya singkat, dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid dipecat. Segera menghadap. Menerima surat pemecatan itu, Jenderal Khalid sampai tidak bisa tidur. Masalahnya bukan apa-apa, karena merasa tidak bersalah. Nah, adik-adik yang kerja di sini juga dipecat tidak pugu-pugu, yakin tidak bisa tidur. Nah, tapi karena beliau mah prajurit yang baik, taat pada atasan, turut perintah, serahkan jabatan sama pengganti, langsung menghadap Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Please sit down. Silakan duduk. Langsung saja to the point. Saya menerima surat pemecatan. Apa benar saya dipecat? Umar bin Khattab menjawab, iya. Kalau soal dipecat, itu hak Anda. Anda atasan, saya bawahan. Tapi boleh saya tahu apa kesalahan saya sampai dipecat? Umar bin Khattab menjawab, Anda tidak punya kesalahan. Hah? Tapi dipecat? Apa kurang baik saya jadi jenderal? Umar bin Khattab menjawab, di zaman ini Anda jenderal yang terbaik. Tapi dipecat? Iya. Kalau begitu jangan bikin saya penasaran. Boleh saya tanya, apa alasan Anda memecat saya? Dengan santai Umar bin Khattab menjelaskan, ya Khalid, Anda itu jenderal yang baik, panglima yang baik. Setiap hari saya dengar masyarakat, rakyat, prajurit selalu memuji-muji Anda, tidak ada yang menjelekkan. Catat Khalid, Anda manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji, bukan mustahil dalam hatimu akan timbul rasa sombong. Sedangkan dalam ajaran Islam, innahu la yuhibbul mustakbirin, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Seberat debu rasa sombong dalam hati, neraka jahanam yang menunggu. Karena itu maafkan aku wahai saudaraku, untuk menjaga agar kau jangan terjerumus ke neraka jahanam, apa boleh buat saya pecat Anda, supaya Anda tahu, jangankan di hadapan Allah, baru di depan Umar masih belum bisa apa-apa. Mendengar jawaban yang demikian, Jenderal Khalid berdiri memeluk Umar bin Khattab sambil menangis dan berkata, terima kasih ya Umar, engkau saudaraku. Allahu Akbar. Itu jiwa Islam. Di zaman sekarang belum tentu ada 1 dari 1000 jenderal yang begitu. Sekarang mau disuruh berhenti, dan yang paling hebat setelah dipecat, apa beliau punung? Itu punung bahasa Indonesia naonnya? Apa beliau memunung? Tidak. Beliau balik lagi ke medan perang, bertempur lagi, dengan catatan perangnya bukan sebagai jenderal, bukan sebagai panglima, tapi sebagai prajurit biasa. Bayangkan bekas jenderal perang di bawah komando sersan. Tapi waktu ada yang bertanya, ya Khalid, apa-apaan? Anda sudah dipecat, masih mau perang sebagai prajurit lagi? Apa jawabannya? Saya perang bukan karena pangkat, jabatan, saya perang bukan karena khalifah, saya perang semata-mata karena Allah, mencari keridhaan Allah. Indah ini kisah. Nah adik-adik, coba kita ambil inti dari sikap Jenderal Khalid. Anda bekerja di Jepang sebagai ini, sebagai itu, bersekolah di Jepang, menuntut ilmu di sini, segala, hanya satu, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Mencari keridhaan Allah hanya satu, laksanakan perintah Allah, jauhi yang dilarangnya. Ya. Banyak zaman sekarang orang yang kecewa karena tujuannya bukan karena Allah, tapi karena sesuatu.
Anda pergi ke Jepang dengan satu itikat, saya cari Jepang, cari duit, pulang dari sana ke Indonesia, punya rumah, punya mobil. Belum tentu. Saya datang ke Jepang, sulit cari kerja, di sana kita cari kerja, di sini gajinya gede segala. Begitu berhadapan di sini, penghasilan tidak seperti yang diharapkan, capainya melebihi, Anda akan kecewa. Karena apa? Salah tujuan. Seorang mahasiswa, dia kuliah, karena apa? Ingin jadi sarjana. Setelah jadi sarjana, punya jabatan, punya kedudukan, rumah mewah, mobil indah, itu. Begitu lulus jadi sarjana, cari kerja pun sulit. Akhirnya apa? Dia kecewa, karena salah tujuan. Coba kalau tujuannya karena Allah. Seorang mahasiswa, dia kuliah, ya Allah, begitu mau pergi, saya pergi ke kampus menuntut ilmu, karena diperintahkan olehmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Go, pergi kuliah. Mau jadi sarjana mau tidak itu urusan nanti. Apa yang harus jadi sarjana itu sukses hidupnya hanya sarjana? Belum tentu. Lihat macan, lihat harimau, apa pendidikannya? SD juga tidak tamat, tapi dokter dihakan. So saya berani ngadu harimau jeung insinyur, saya pegang maung. Nah di sini mungkin juga Anda itu bekerja, mati saya ke Jepang, ternyata di sini kekecewaan yang didapat. Biarin aja, yang penting sekarang saya ke sini mencari keridhaan Allah. Cari keridhaan Allah. Satu. Tapi mencari keridhaan Allah tuh ya tidak gampang. Karena apa? Kadang-kadang we must choice one between two. Kita harus pilih satu di antara dua. Mana yang harus dipilih? Keridhaan Allah atau keridhaan bos? Keridhaan Allah atau keridhaan pacar? Keridhaan Allah atau keridhaan anak? Itu bukan main. Saya ambil contoh. Kalau Anda menjalankan ini karena Allah akan lebih aman. Anda misalnya rajin bekerja karena apa? Bos keras, galak, disiplinnya kuat. Anda akan bekerja rajin sementara bos ada. Si bos ada rajin. Begitu, kemana si bos? Lagi bekerja, santai. Karena apa? Takutnya sama bos. Tapi kalau takut karena Allah, Anda dikerja di ruangan sendirian, tidak ada siapa-siapa, pengawas, kawan, bos, tidak ada, kerja aja sendiri. Karena apa? Saya rajin bekerja karena Allah. Yuk. Dipecat pun, kalau Allah ridho, mau apa? Oh, Kang Ibi ngomong mah gampang. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Bos juga kalau dipecat sama Allah, mau apa? Iya. Orang ngomong, itu ngomong mah gampang. Tidak. Saya Kang Ibing tidak punya kantor. Pelawak, di mana sekarang pelawak kantornya? Tidak ada. Kalau dihitung di atas kertas, ada yang manggil ngelawak, anak saya bisa makan. Kalau tidak ada yang manggil, anak saya barangkali sulit makan. Teori, prakteknya, Masya Allah, tidak punya kantor, villa ge boga, mobil alus, penghasilan teu eleh kudu di Jepang. Naon aing gigi ka Jepang da di Indonesia gaing beunghar. Ini kepo deui. Bukan masalahnya apa-apa. Saya lihat tuh ada yang wanita lihatnya di bengong nih. Saya juga ngerti, dalam hatinya ngomong, itu si Ibing di kaset di televisi mah belon, asli nama ganteng. Benar tak? Tidak usah ditepukin. Saya bukan burung merpati. Kos japati aing pun jeung liur kamera aing mah yeuh. Nyerabeng kieu. Nah, ini. Tapi yang paling sulit itu bentroknya. Sekarang diridhoi oleh bos. Tidak diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh bos. Mau apa? Itu sulit. Umpamanya nggak usah jauh-jauh. Islam mengajarkan sholat, tapi kantor Anda tidak memungkinkan untuk sholat. Coba, bisa saya sholat, tapi bos bisa berkata, pilih mau sholat, kamu keluar dari sini. Kalau tidak sholat, sok ikutin peraturan di sini. Allah memerintahkan, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bahkan masalah kakum fis saqor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Itu karena tidak sholat. Mungkin berat, saya paksakan sholat, saya dipecat. Saya tidak sholat, Allah. Tapi kalau kita mau, bukankah Allah mengajarkan kita untuk berjuang? Hadapi dong bos, minta dengan tenang, buktikan dengan baik. Saya yakin sebagai manusia hatinya luntur. Masa iya sih 5 menit dari sekian jam diminta untuk jadi itu? Kalau perlu sholat dengan diem. Ya liur panitia, iya bolak-balik wae. Itu. Tuh ternyata yang mengganggu itu panitia itu. Selamat datang.
Masa ada kiai ngerti aing. Duh, saya tuh sebenarnya mau serius tapi aduh saya. Nah, ini. Nah, mana rai kieu aing ceramahna atuh. Nah, contoh yang lain. Ini juga yang harus berat. Umpamanya di sini seorang bapak misalnya atau seorang ibu itu Islam memerintahkan salah satunya umpamana ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, hei orang-orang, makanlah makanan yang halal di muka bumi ini, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita diwajibkan mencari yang halal, tapi satu waktu godaan, bukan main. Umpamanya Anda punya adik, punya orang tua di tanah air, minta duit untuk dibelikan apa kek, Anda lagi tidak punya duit. Satu waktu bekerja di kantor, ada kesempatan mencari duit tapi tidak halal, ambil aja maling lah, di mana mana mau maya wae. Di situ terjadi perang. Mana yang harus diturut? Ambil barang ini, aman, tidak ada yang tahu. Adik atau anak di Indonesia bisa punya motor, bisa punya mobil, tapi Allah tidak akan ikhlas, tidak akan ridho. Sekarang tolak ini, Allah ridho, tapi anak tidak jadi beli motor. Itu perang yang berat. Tapi kan dalam Islam diingatkan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah sembelih putranya Ismail. Itu berat, diturut perintah, anak jadi korban, Allah ridho. Tolak perintah ini, anak selamat, Allah tidak ridho. Tapi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam lebih memilih, oke, keriduan Allah kalau perlu anak jadi korban. Tapi kan kita tahu way outnya, diberikan jalan, dikasih sembelihan lain sehingga selamat anak dan tetap taat. Kenapa kita tidak ingat ke sana? Tolak. Takut sama rezeki, nggak usah takut, Allah yang ngatur. Kenapa? Biar bos kita bagaimana kayaknya, dia juga di bawah Allah. Kalau Allah mencabut, mau apa? Sekarang kaya, besok bangkrut, mau apa? Ini, nah ini kan yang tidak gampang,